Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi ASEAN menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan stepwise forward selection. Selanjutnya, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Talita Safa Azhara dengan NIM akhiran 79. Di sini saya tidak sendirian, dibersamai oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Zulkarnain dengan NIM belakang 69. Perkenalkan, nama saya Indah Gustibowo dengan akhiran NIM 58. Baik, selanjutnya di sini yang akan kita bahas meliputi 4 poin. Yang pertama terdapat bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan dataset yang kami gunakan. Yang kedua terdapat bab 2 yaitu mengenai landasan teori yang menjelaskan mengenai regresi linier berganda, korelasi persen, UJF, dan R kuadrat. Dan yang ketiga terdapat bab 3 yaitu mengenai pembahasannya. Di sini meliputi persiapan data, seleksi variabel, stepwise regression, dan evaluasi. Dan yang terakhir tentunya adanya kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana latar belakang di sini yaitu penelitian ini itu berangkat dari kondisi ekonomi negara-negara ASEAN yang berbeda-beda, tapi saling berhubungan dan setiap negara memiliki kondisi ekonomi yang tidak sama. Ada negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, ada juga yang lebih lambat. Nah, karena itu diperlukan analisis untuk melihat faktor apa saja yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi dilihat melalui GDP growth secara sederhana. GDP dapat dipahami sebagai ukuran besar kecilnya kegiatan ekonomi satu negara. Jika GDP meningkat, berarti aktivitas ekonomi negara tersebut juga meningkat. Dan misalnya, produksi barang jasa, perdagangan, dan konsumsi masyarakat mengalami pertumbuhan. Nah, selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menerapkan regresi linear berganda manual tanpa library. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan GDP. Dan yang ketiga, membangun model optimal melalui seleksi stepwise. Dan yang terakhir, mengevaluasi model R kuadrat dan UJF. Nah, selanjutnya data yang kita gunakan yaitu berasal dari IMF World Economic Outlook dengan negara meliputi 10 negara ASEAN dengan periode 1980 hingga tahun 2025 dan variabel Y di sini yaitu dari GDP constant prices dan yang variabel X-nya yaitu meliputi current account, GDP per kapita, gross debt, population, dan CPI. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Dari sini itu terdapat 4 konsep utama yang menjadi dasar analisis. Yang pertama adalah regresi linear berganda, kemudian korelasi persen, UJF, dan koefisien determinasi. Regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui bagaimana beberapa variabel ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan GDP. Kemudian untuk korelasi persen ini digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan setiap variabel terhadap GDP sebelum model dibangun. Setelah model terbentuk, dilakukan uji F untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan layak digunakan. Kemudian yang terakhir, digunakan nilai koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi pertumbuhan GDP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing teori tersebut. Nah, pada slide berikutnya ini yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah GDP growth atau pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel independennya terdiri dari current account balance, GDP per kapita, gross debt, population, dan CPI. Kemudian ini adalah persamaannya. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai Y, yaitu pertumbuhan GDP dipengaruhi oleh 5 variabel X.
Kemudian nilai beta 0 ini merupakan intercept atau nilai awal ketika semua variabel X bernilai 0. Sementara beta 1 hingga beta 5 ini adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap GDP. Sedangkan E atau error merupakan faktor lain di luar model yang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan GDP tetapi tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Dengan regresi linear berganda, kita dapat mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Kemudian next ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan bagian dari korelasi person. Sebelum membangun model regresi, terlebih dahulu dilakukan analisis menggunakan korelasi person. Ini tuh bertujuan untuk mengukur seberapa kuat hubungan masing-masing variabel independen terhadap pertumbuhan GDP. Untuk nilai korelasinya berada pada rentang -1 sampai +1 ya. Artinya itu semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungannya semakin kuat, sedangkan jika mendekati 0 berarti hubungannya lemah. Pada penelitian ini, perhitungan korelasi dilakukan secara manual sesuai algoritma yang dibuat pada notebook, tanpa menggunakan fungsi korelasi dan library seperti NumPy maupun SciPy. Kemudian, pada bagian stepwise, itu hasil korelasi tersebut kemudian digunakan dalam metode stepwise forward selection. Prosesnya itu dimulai dengan memilih variabel yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap GDP sebagai model pertama. Setelah itu, variabel lain ditambahkan satu persatu. Setiap penambahan variabel akan dievaluasi menggunakan nilai koefisien determinasi atau UGF. Proses ini terus dilakukan hingga diperoleh model yang memberikan performa terbaik. Kemudian dengan menggunakan metode ini, model yang dihasilkan tidak hanya memiliki banyak variabel, tapi juga dipilih berdasarkan kontribusi terbaik dalam menjelaskan pertumbuhan GDP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bab 3, yakni terkait pembahasan terkait codingan dan hasil analisanya. Baik, next. Oke, jadi untuk langkah pertama di sini kita melakukan persiapan dataset. Nah, di sini untuk langkah pertamanya ya kita akan masukkan file datasetnya, yakni dataset 2026 dengan format CSV. Nah, lalu untuk bagian negara yang digunakan, yakni adalah negara ASEAN. Jadi terdiri dari 10 negara, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan untuk indikatornya sendiri kita menggunakan 6 indikator ya. Jadi untuk indikatornya kita menggunakan dari GDP, constant price percent change, all items consumed, gross domestic, GDP, population, gross debt, current account, dan lain sebagainya. Baiklah, next. Nah, berikut untuk persiapan datasetnya, yakni kita akan merubah pivotnya ya. Jadi untuk indeksnya kita menggunakan country year dan kolomnya adalah indikator dan value-nya dengan menggunakan value. Lalu DFML source values-nya yakni berisi country dan year. Lalu semua ini digrupkan ke dalam country. Baiklah, next. Dan berikut adalah hasil analisis korelasi person. Nah,
Jadi di sini variabel D-nya adalah GDP constant price. Nah, di sini bisa kita lihat untuk variabel independent X-nya, yakni current account balance atau GDP, untuk persennya kita labelkan dengan X1. Dan keterangannya adalah 0,3821, positif pertama. Nah, kenapa kok hasilnya 0,3 ini? Dikarenakan karena memang ini kan karena memang adalah data banyak negara ya. Jadi memang 0,3 ini sudah termasuk bagus meskipun tidak terlalu mendekati 1. Lalu ada GDP per kapita dengan mata uang USD, kita labeli dengan X2. Dengan hasilnya adalah 0,29 dengan hasil positif. Lalu ada gross debt GDP dalam bentuk persen, kita label sebagai X3 yang menghasilkan minus 0,876 dengan keterangan negatif. Lalu ada populasi, kita labeli dengan X4. Di sini artinya adalah 0,1234 yang keterangannya adalah positif, dan CPI persensnya kita label dengan X5 dengan R-nya yakni minus 0,09 dengan keterangan negatif yang berarti korelasinya lemah. Nah, current account balance memiliki korelasi tertinggi yang masuk sebagai variabel pertama yakni X1. Next. Oke. Yang kedua adalah iterasi stepwise regression, yakni langkah B sampai G. Nah, pertambahan variabel satu persatu, evaluasi R kuadrat dan F di setiap iterasi. Jadi untuk modelnya di sini ada 5 model. Untuk yang model pertama kita menambahkan variabel current account balance dengan jumlah variabel 1. Dan setelah dikuadratkan menghasilkan 0,1460 dan F hitungnya adalah F1. Lalu untuk model yang kedua, variabel yang ditambahkan adalah GDP per kapita dengan jumlah variabelnya ada 2 dan R kuadratnya 0,2210 dengan F hitung adalah F2. Lalu ada model yang ketiga yakni gross debt persen GDP dengan jumlah variabelnya ada 3 dengan R kuadratnya adalah 0,289 dengan F hitungnya adalah F5. Lalu ada model keempat yakni populasi, jumlah variabel ada 4 dan R kuadratnya ada 0,0312 dan F hitungnya adalah F4. Lalu ada model kelima yakni CPI dengan jumlah variabelnya ada 5 dan R kuadratnya adalah 0,3340 dan F hitungnya adalah F5 yang dilabel sebagai yang terbaik. Nah, kenapa model kelima dipilih? Jadi model kelima dipilih ini karena memang ini adalah model terbaik karena memiliki R kuadrat yang paling tinggi di antara model-model yang lain. Next. Nah, berikut untuk evaluasi model UCF dan koefisien R. Jadi untuk penafsiran koefisien regresi model kelima, untuk beta satunya atau current account-nya, setiap kenaikan 1% surplus current account, GDP growth akan meningkat. Lalu beta 2, GDP per kapita. GDP per kapita yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan pertumbuhan stabil. Lalu beta 3-nya yakni gross debt, hutang pemerintah yang tinggi berpotensi menurunkan pertumbuhan GDP. Lalu ada yang beta yang keempat yakni population, nah di mana pertumbuhan populasi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Lalu ada beta 5 CPI, lalu inflasi yang tinggi itu cenderung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan GDP secara real. Nah, untuk model terbagi seperti yang saya sebutkan adalah model yang kelima dengan jumlah R-nya adalah 0,3340. Lalu variabelnya ada 5 prediktor dan interpretasinya ada 33,4%. Variansi GDP dijelaskan oleh model. Next. Baik, langsung saja masuk ke bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa current account balance menjadi variabel yang paling dominan. Nah, hal ini karena variabel tersebut memiliki korelasi yang paling tinggi dengan GDP growth ASEAN dibandingkan variabel lainnya. Dan oleh karena itu, current account balance untuk masuk sebagai variabel pertama dalam model regresi. Nah, selanjutnya, model terbaik yang diperoleh adalah model 5. Nah, model ini tuh menggunakan 5 variabel yaitu current account balance, GDP per kapita, gross debt, population, dan CPI. Jadi model 5 ini dipilih karena memiliki nilai R kuadrat yang paling tinggi dibandingkan model sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian nilai R kuadrat sebesar 0,334, yaitu menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 33,4% variasi
pertumbuhan GDP ASEAN, yang artinya sekitar 33,4% perubahan GDP growth dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang ada dalam model. Dan sisanya yaitu 66,6% itu kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Jadi seperti kebijakan pemerintah, kondisi politik, investasi asing, dan lain sebagainya. Dan selain itu, hasil uji F ini menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan, artinya variabel-variabel yang digunakan secara bersama-sama layak untuk menjelaskan variasi pertumbuhan GDP. Dengan demikian, model regresi ini dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan GDP di negara-negara ASEAN. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.